Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Komarun MM selaku pembicara hari ini serta teman-teman peserta yang telah hadir untuk bergabung bersama kami pada sore hari ini. Sebelum memasuki acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pramesti Hemartia Putri, mahasiswa Prodi Teknik Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi diskusi bersama pembicara sekaligus mentor di acara sosialisasi dan workshop PKM. Langsung saja ke acara penyampaian materi. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Bapak Komarun. Resume CV dosen pembimbing PKM. Bapak Dr. Insinyur Komarun MM. Beliau merupakan dosen Prodi Teknik Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta yang beralamatkan di Jalan 23 nomor 9 Karangasem, Laweyan, Solo. Pendidikan dan gelar S1, gelar insinyur pada tahun 1993 di UGM Yogyakarta. S2 mendapatkan gelar MM pada tahun 1997 di STIE IPWI Jakarta. Dan S3 mendapatkan gelar doktor pada tahun 2014 di UGM Yogyakarta. Pengalaman pendamping PKM dan BIMNAS. 2018 sampai 2015 sampai mana eksternal 3 tim PKM KC TEUMS yaitu Smaro, Smart Robot, Food Track, Human Tracking di sepatu, dan IMI-CIN untuk deteksi kesehatan jantung sampai Monef eksternal. 2019 PKMKC Happy Hindi Portable Battery with Piezoelectric sampai Monif eksternal. 2020 PKMKC Strict Tracking untuk penyandang tunanetra berbasis LOT sampai Monif eksternal mendapatkan hak cipta video animasi. Pengalaman pendampingi KRI, KRTI, Komurindo, KBMI, dan KIBM tingkat nasional. 2020 di Universitas Podomoro mendampingi satu tim KIBM tentang pembuatan dan penjualan Zaira Daily Fashion dari Prodi Manajemen Kesehatan Masyarakat dan Informatika UMS. Masuk Expo KMI Nasional juara 3. 2021 di UGM mendampingi satu tim KRI Divisi KRTMI dari Teknik Elektro dan Teknik Mesin UMS tingkat regional. 2021 sebagai PWMI pendamping wirausaha mahasiswa Indonesia mendampingi 4 tim KBMI dari FKIP dan FTUMS tingkat nasional mendapatkan 1 kejuaraan. Pengalaman internal UMS di bidang kemahasiswaan.
juri lomba PKM Prodi dan Fakultas di lingkungan UMS sejak 2017. Pembicara pada workshop PKM di Apikes Solo 2017 dan internal UMS mulai 2017 sampai serta KBMI ASMI mulai 2020. Ya, mungkin itu tadi profil singkat dari Pak Komarun. Masuk ke acara inti pada hari ini, saya mengingatkan kembali bahwa sesi diskusi akan berlangsung kurang lebih selama 45 menit, dan setelahnya akan disambung dengan sesi tanya-jawab selama 20 menit. Dan mungkin sekiranya selama narasumber berbicara, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa disimpan dulu, dan ditanyakan nanti pada saat sesi tanya-jawab. Saya buka. Nantinya para peserta bisa langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat dan bisa menggunakan fitur raise hand. Penyampaian materi dan tanya jawab oleh Bapak Dr. Insinyur Komarun MM. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Saudari Moderator. Jadi saya izin share ya, melalui yang akun Dr. Insinyur ya, karena saya punya 2 akun ini. Saya izin share melalui yang laptop saya itu suaranya nggak terlalu jelas yang pakai itu. Oke, sedang loading. Ya, sudah mulai ya. Ya, sudah terlihat. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa didengar, moderator? Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Pak, bisa. Oke, ya. Saya harus mengklirkan karena tidak punya alat untuk memvalidasi. Ya, jadi saya berkali-kali dihubungi oleh Aulina ya untuk membantu KMTA Suarga Citra ini untuk ya istilahnya ngompori lah ya, biar anget, biar mahasiswa anget lagi. Setelah 2 tahun saya tidak ngompori karena dulu saya pernah protes, terus 2 tahun saya nggak aktif. Rupanya tahun 2021 malah sempat aktif. Alhamdulillah ada yang juga kena kompor, akhirnya mau masuk ke nasional lah ya, sekitar 7 atau berapa itu yang tahun 2021. Tadi kayaknya kurikulum vitae-nya keliru baca tadi. Itu kayaknya miliknya Bu Ifat itu tadi kayaknya. Yang pendampingan tadi kayaknya miliknya Bu Ifat. Di CV saya sempat tidak mendampingi. Terus dulu saya urut ya 2014, 15, 16 itu urut. Kemudian mulai tahun 2021 itu 2020, 2021 itu berbagai macam kegiatannya Mas Najim itu ya, dari mulai MPKM, PHP 2D, KBMI itu saya ikut. Nah, jadi CV saya intinya agak keliru tadi. Kalau akademis benar, tapi kalau CV agak keliru dikit tadi. Saya aktif di KBMI, PHP 2D, MPKM. Kemudian PKM-nya ada sekitar 7 mahasiswa yang saat ini sedang diproses oleh Kementerian. 7. Oke, sekarang kita mulai. Jadi rupanya panitia bagus ya, sudah membagi tugas. Saya dulu harus one man show dulu, dari mulai 5, kemudian ditambah 3 menjadi 8, kemudian sekarang ini 10.
Nah, alhamdulillah ada Pak Kolit, ada Bu Ifat, itu sih saya senang dibantu oleh rekan-rekan adik-adik angkatan di UMS ini untuk ngompori para anggota Suarga Citra ya. Ya, jadi sekarang saya di plot 3 saja, yaitu biar enteng, yaitu VGK, GFT, dan AI. Ya, ini nama-namanya juga berubah-ubah terus ya. Saya mengikuti perkembangannya simbol Mawa itu namanya berubah-ubah dan jumlahnya juga berubah-ubah. Maka setiap tahun panduannya juga berubah-ubah. Ya, saran paling gampang ya ikuti aja panduan terbaru gitu aja. Jadi PKM sekarang ini sebenarnya agak terlambat karena apa? Baru saja kemarin di-upload. Nah, berarti ini para mahasiswa yang ikut sekarang ini harus berjanji kepada saya untuk ngupload tahun depan ya. Tahun depan harus ngupload supaya apa? Ya, supaya ada hasil dari acara ini, proposal-proposal yang bisa didanai atau aktivitas yang bisa dikerjakan untuk mengisi PKM yang ada. Jadi ada 10 PKM, kemudian nanti ada KBMI, kemudian ada PHP 2D, kemudian ada berbagai macam penelitian dosen, ada yang namanya juga MBKM, macam-macam itu ikut semua lah ya. Pokoknya jangan sampai mahasiswa tidak ikut, mumpung Pak Nadiem ini orang bilang apa ya? Orang yang keranjingan ini lah ya, keranjingan usaha gitu lah. Jadi dia hal-hal yang ke arah kreatif, tidak suka hal-hal yang ke arah duduk dengar saja. Jadi manfaatkan ini, saya termasuk orang yang pendukung sejati ketika model-model kuliah sekarang diubah dari mulai yang in class menjadi out class, separuh-separuh. Ya mungkin nggak separuh deh ya, mungkin ya 70%, 30%, 70 di kelas, 30 di luar. Buktinya 1, 2, 3, 4 di kampus, 5, 6, 7 di luar ya, atau 678 ya, 678 di luar. Kecuali kalau yang program profesi ya, program profesi malah 100% harus keluar. Beda dengan S1. Saya yang juga didapuk untuk ngurus program profesi arsitek, itu harus 100% keluar malah, jadi nggak boleh di kampus. Mari kita kembali ke materi, yaitu PKM, program kreativitas mahasiswa, khusus program yang Scheme Victory ya, yang Victory VGK, GFT, dan AI. Saya akan mempresentasikan 3 item saja hari ini. Karena ini ada dibagi 2, sosialisasi dan workshop. Sosialisasinya 3 materi ini, workshopnya nanti mahasiswa kerja. Karena memang programnya itu 2. Kalau hanya sosialisasi ya hanya saya bicara, kemudian nanti tanya jawab. Tapi kalau ada workshop, ya harus ada yang work ya, ada yang work, bikin shop. Pokoknya ada yang harus mengerjakan sesuatu supaya ada hasilnya. Saya senang ini waktunya, ternyata saya pikir dari awal sampai jam 5 nanti saya pikir dibagi 3, tapi ternyata langsung pakai break room ya, sip. Semakin leluasa saya menerangkan supaya tidak kemerungsung. Jadi pertanyaan why, what, and how adalah yang akan saya terangkan pada PKM 3 itu ya, GFT, GK, GFT, dan AI. Pertama dulu yang why. Jadi mahasiswa itu kalau lulus supaya mempunyai academic knowledge, skill of thinking,
management skill, dan communication skill. Ini. Jadi kemampuan akademik itu harus ada jelas, karena memang ini di kelas itu dicekoi ilmu supaya tahu ya. Nah, habis itu mulai ditingkatkan ke arah skill ya, skill. Jadi sudah mulai respon ke arah keterampilan. Keterampilannya apa? Terampil di otak, terampil di panca indera, dan terampil di pengelolaan ya. Pengelolaan. Jadi why inilah yang, atau mengapa, alasan mengapa PKM ada tuh, Pak Menteri menghendaki mahasiswa punya kemampuan ini. Akademik, kemudian skill of thinking, management skill, dan communication skill. Jadi kalau nanti saya di profesi, saya tambah lagi namanya TPM, tahu bisa mahir. Jadi levelnya sudah mahir. Jadi kasusnya sudah nyata, terus harus dipecahkan, akhirnya dia bisa dan mahir. Jadi pertama tahu, kemudian bisa, harus mahir. Karena kasusnya semua kasus nyata di lapangan dan harus dipecahkan. Tapi kalau di S1 memang kasusnya masih teoritis. Ini ya why-nya, kenapa PKM berkali-kali dimintakan oleh Pak Menteri dan para kementerian hadir di kampus supaya Anda lulus mempunyai 4 hal ini. Nah, sekarang supaya terlatih 4 hal itu ya harus ada, jangan sampai wacana, jadi harus ada realita itu, entah apa saja. Nah, ini PKM itu untuk namanya membatalkan wacana. Jadi harus sudah tindakan nyata ya. Yang konstruksi realistis, yaitu bertindak kreatif, jadi unik dan bermanfaat, dapat diwujudkan. Jadi tidak boleh hanya wacana, jadi dapat diwujudkan. Ini poinnya itu. Jadi PKM itu tidak pernah sebatas wacana, mesti. Makanya kalau nanti kalian ada yang ikut Timnas atau melihat Timnas, berbagai macam produk-produk kreatif muncul di situ. Ini sudah lagi nggak ada wacana. Inti dari kreatif itu 3 ya. Jadi manusia itu punya pikiran, punya perasaan, dan keterampilan. Itu kalau diintegratifkan atau diolah, akhirnya menjadi terpadu dan muncullah kreatif-kreatif baru. Ini ada pikiran, otak, perasaan, kolbu, keterampilan dari panca indera. Nah, yang ke arah indera ya, kalau pikiran di otak, kalau perasaan di hati. Jadi 3 ini ya, akhirnya orang punya imajinasi, punya persepsi, punya nalar. Kemudian kalau perasaan punya emosi, estetika. Nah, itu semua digabung dengan keterampilan panca indera, akhirnya menghasilkan kata-kata yang disebut kreatif. Nah, ini kayak nanti akan dilatih itu ya, dilatih memadukan 3 itu, pikiran, perasaan, dan keterampilan. Oke, ini waktunya, kalau saya sampai jam 17, saya selesaikan jam 16.30. Terus nanti ada diskusi 10 menit, 15 menit, terus habis itu membuat tugas. Jadi saya setengah jam, saya 15 menit aja untuk yang presentasi. Kita cepatkan aja ya. Nah, ini bagaimana cara ini ya. Sekarang masuk ke how-nya ya. Supaya anak-anak mahasiswa bisa mulai benar-benar mengolah 3 hal itu ya sudah dipakai untuk syarat lulus aja gitu ya, syarat lulus. Jadi untuk info ya, ini mahasiswa tahun 2019, 2020, 2021 itu sekarang wajib
Kalau sebelum-sebelumnya 2018, 17 itu saya sebagai PA ya, sebagai pembimbing akademik membebaskan, tidak pernah ikut PKM, diupload di Dikti itu saya bebaskan karena memang masih hangat-hangat gitu ya, masih belum namanya apa ya, belum biasa gitulah. Nah ini mulai tahun mahasiswa 2019 saya mau ini wajib dan saya mau namanya apa ya, namanya kan ada tuh dosen PA itu memberi nilai mata kuliah soft skill, life skill itu ya, meloloskan life skill untuk ikut tugas akhir gitu loh. Kalau nanti mahasiswa kan harus mengumpulkan 500 poin, yang sekitar 100 poin itu dari wajib. Nah, wajibnya ada di sini. Mentoring, kemudian masta. Nah, ini yang PKM ini wajib. Dulu belum pernah ada ini, tulisan ini belum pernah ada. Nah, nggak usah harus menang ya. Upload aja sudah nilainya sudah 25 yang ketua, kemudian yang anggota 15. Nah, syukur-syukur ngajuin satu ketua satu anggota itu sudah kan boleh. Mahasiswa ngajuin 2 kali boleh. Oke, jadi intinya supaya mahasiswa benar-benar terlatih, akhirnya diwajibkan membuat PKM yang diupload ke Dikti. Jadi ya makanya harus mulai anak-anak 2019 harus ya benar-benar ikhtiar ini. Berikhtiar karena nanti PA-PA nggak mau meloloskan soft skill-nya, life skill-nya. Life skill-nya meskipun dia dapat 800 gitu, tapi poin yang ketiga itu nggak ada, itu nggak lolos. Karena ini wajib. Jadi harus ikut. Kayak mentoring harus ikut, kemudian masa harus ikut, itu udah biasa. Itu sejak tahun 2015 sebelumnya sudah ada, tapi 17, 18 itu mulai diadakan tapi belum wajib lah. Nah, sekarang anak 2019 harus. Oke, ini caranya supaya mahasiswa bekerja kreatif harus dibuat kebijakan namanya. Makanya Pak SK Rektor mengatakan ini credit point kegiatan capaian pembelajaran keterampilan kehidupan atau life skill itu harus ada. Ya, sekarang masuk ke materi saya, yaitu video gagasan konstruktif, gagasan futuristik tertulis, dan artikel ilmiah. Jadi esensinya apa toh VGK atau video gagasan konstruktif itu? Esensinya adalah ya membuat video hal yang terkait isu nasional dan isu SDGs. Apa itu? Sustainable Development Goals ya. Nanti saya terangkan apa aja, ada 17. Kalau isu nasional biasa ya, Anda tahu ada bencana pandemi, ada mungkin korupsi, apa bencana banjir, bencana macam-macam. Nah, kalau yang GFT, kalau yang ini video, ini tulisan ya, tulisan. Kalau yang tadi video ini saya beri contoh video gagasan konstruktif. Jadi memang ada yang harus diupload di YouTube gitu ya. Ini bagus, ini untuk anak-anak saya bagus ini. Ini contoh kasus karya kakak kelasmu. Ini sambil melihat di laptop, kacamatanya diolak-alik. Ada isu pakai masker, ada isu pakai kumpul-kumpul dilarang dan sebagainya itu di London, di New York, sebagainya, Singapura. Ini temanmu masih mikir-mikir apa-apa, idenya apa. Bahkan apakah saya juga sedang menunggu
menunggu teman-teman yang ada di sana itu, karena memang waktu itu mencekam sekali. Nah, ada ide apa yang dari mahasiswa punya kreativitas tertentu yang mampu membantu menyelamatkan pandemi ini dari sisi yang macam-macam. Ada yang dari higienis, ada yang dari arsitektur, ada yang dari teknologi. Human detecting, jadi yang banyak teman-teman nih di kampus nih, jangan deket-deket. Nah, rupanya apa? Dia punya ide. Ini hasil sensor, jadi maksudnya mengukur alat untuk mengukur jarak, ya. Mengukur jarak. Ya, jadi sesederhana itu sudah cukup. Jadi nanti pilihlah orang-orang teknologi lain yang akan melanjutkan bagaimana, karena memang itu harus baru ide ya, baru isu ini kacamata yang mampu mendetek jarak. Itu biarlah nanti teman-teman elektro, teman-teman mesin itu akan mumet itu apa, tapi ide itu boleh dari siapa saja. Kemudian yang PKM GFT, ini saya munculkan dalam bentuk video, tapi boleh nanti dipindah dalam bentuk tertulis. Contohnya ada kebakaran, kemudian jadi sama isu-isunya, isu-isu yang akan datang ya, futuristik. Tantangan sekarang, terus jawaban akan datang itu apa? Saya kok mendapatkan yang hal-hal seperti itu ya. Saya disuruh mengompori hal yang semacam itu. Ini ada yang namanya peristiwa apa? Gunung es melebur di Kutub Utara, Kutub Selatan. Bahkan Gunung Jayawijaya sekarang sudah tinggal 1/4 dari sebelumnya yang esnya itu tinggal 1/4, jadi sudah hilang 3/4. Dengan mencairnya es artinya apa? Gunung-gunung es yang mencair, ya akhirnya es berubah menjadi cair ya, menjadi air. Ini ada mahasiswa yang membuat Jakarta City 2254 ya. Ya, dari arsitektur dia mempunyai kalau Pak Jokowi pindah ibu kota ke Kalimantan ya. Kalimantan, kalau ini ada mahasiswa yang di Kalimantan kalau memang kena dampak global warming ya habis juga, naiknya sampai 100. Bagaimana membuat kota apung? Intinya begitu dia. Jadi pada saat belum terjadi kenaikan laut sampai 100, ini menjadi Oceanopolis atau kota wisata laut. Begitu sudah benar-benar 100, ini menjadi kantornya gubernur, kantornya DPRD, bisnis dan sebagainya. Ya udah, hanya menyelamatkan 10.000 orang gitu nggak apa. Jadi ini sama-sama futuristik, tapi tinggal nanti diubah ke tulisan ya, tulisan. Sayangnya mahasiswa saya enggak kalau sudah abot di tugas akhir dan supaya akhirnya nggak sempat memasukkan karya-karya ini ke PKM itu ya. Beda dengan mahasiswa lain kan, waktu itu seminggu itu 7 hari. Kalau kita tuh anak arsitek itu kan waktu rasanya seminggu itu hanya 2 hari. Ini yang terakhir, yang AI. AI itu artikel ilmiah, intinya membuat artikel dari kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian. Jadi sudah ada aktivitas dulu ya, sudah ada aktivitas dulu. Nggak boleh nggak ada aktivitas. Pendidikan punya KKL ya, KKL di mana? Di Malaysia, apa di Bali, apa di Raja Ampat, mengamati apa, kemudian ditulis. Jadi ada kegiatan dulu, baru ditulis. Jadi mencari
abstraksi dari empiris ya. Jadi dunia yang sangat rumit di sana itu dicari yang paling kristal atau paling bagus untuk di message-nya disebarkan. Ini namanya artikel. Kalau ini dulu dari penelitian, yang ini namanya pola penyelesaian pemanfaatan lagi itu dulu dari penelitian. Ini mahasiswanya menang tahun 2015 menang, kemudian setelah menang di PKM yang penelitian, terus sebenarnya dia tidak harus membuat artikel, tapi saya buat aja sekalian supaya ada produk artikel. Terus ini ikut malah seminar ini seminar namanya RAPI, rekayasa aplikasi penuaan arsitektur industri ya. RAPI-nya ke kalau nggak salah ya ke sekitar RAPI 2015 itu kalau salah ya RAPI 14 masalah. Jadi yang namanya artikel ya mesti ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, standarnya yang ada di ilmiah. Ini contoh supaya mahasiswa melihat bahwa kita itu 3 karya ini nanti ya. Ini tadi, nah ini. Jadi ini contoh ide ya, contoh ide. Nah supaya tambah lengkap, ada namanya contoh judul-judul yang terkait dengan video gagasan konstruktif, kemudian gagasan futuristik tertulis, dan PKM AI. Nah, cuman pengalaman saya tahun 2021 itu UMS itu sangat minim, hanya 1 kalau salah, hanya 1. Dari sekitar 50 atau 60 yang menang itu hanya 1. Yang video hanya 1, yang gagasan juga hanya 1. Berarti sangat langka ya, sangat langka. Jadi silakan nanti mahasiswa arsitektur menyerang di bagian sini karena memang pada nggak jadi kata agak apa ya. Ini yang namanya contoh pemenang tahun 2021 yang dari UMS PKM 5 bidang ini, yang menang di GFK itu hanya 1. Yang lain itu mesti 5 bidang itu ya, kayak kewirausahaan, riset eksakta gitu-gitu ya. Ini teman-teman dari teknik mesin, ada yang dari kalau teknik kan D ya, yang dari A, dari B. Ini punya teman-teman teknik, apa teman-teman se-UMS menang ya, menang yang tipe PKM 5 bidang itu banyak. Tapi yang GFK itu hanya 1 kalau salah. Atau malah tidak ada. Kalau saya yakin tidak ada, yang ada malah tidak ada benar, yang video tidak ada. UMS sangat langka. UMS sangat langka. Yang paling banyak IPB. Supaya nanti bisa apa ya, namanya bisa kembali ini saya share nanti kepada panitia. Sampai dengan yang terakhir itu Masika ya, ini sudah Yogyakarta. Nah, sekarang yang video kosong, yang UMS kemarin kosong. Jadi langka sekali. Karena kemarin mahasiswa saya yang saya bimbing itu ya memang orangnya nyeni, jadi saya harus paham kalau kesibukannya banyak ya, orang nyeni itu kesibukannya banyak. Ya saya nggak boleh memaksa, intinya sudah bagus, tinggal sekarang masuk ke link tapi nggak bisa. Sekarang yang GFT, yang gagasan futuristik tertulis itu hanya 1. Jadi kan kalau tadi tidak ada, kalau sekarang hanya 1. Ini gabung dengan AI ya, biasanya AI sama GFT itu jadi 1. Kalau PKM dengan video jadi 1. PKM 5 dengan video itu jadi 1. Ini teman-teman umumnya yang ada ya AI, analisis kinerja mesin, bla 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 bla, analisis kerja mental, bla 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 bla. Ini dari teman-teman yang telah melakukan penelitian dengan dosen, pengabdian dengan dosen gitu ya. Pengendalian persediaan bahan baku produk, bla bla bla. Ini kebanyakan memang dosen-dosen riset kemudian masih diajak.
Ini yang AI ya. Ini semua ini AI. Jadi judulnya sampai ribuan. Tinggal kalau mau ide-ide tinggal baca aja, share. Kesalahan penggunaan bahasa pada ruang publik dalam bidang jasa. Seperti aja artikelnya seperti itu. Karena dosennya sedang meneliti tentang literasi. Nah, terus yang gagasan tadi satu-satunya yang ada ini hanya tadi. Gagasan futuristik tertulis GFT. Nah, ini dia. GT ya, gagasan tertulis. Lu namanya GT gitu aja. Ini punyanya UMS Surakarta juga ya. Energi base. Ya begitu. Jadi ini satu-satunya yang menang di bidang selain AI ya. Karena ini yang pengumuman ini AI sama sekarang namanya GFT. Kalau dulu namanya GT gitu aja. Jadi jangan bingung masalah nama ya. Pokoknya nama tuh hanya masalah sampul saja. Permodelan kontrol kelistrikan dengan sistem manajemen elektrisi terbarukan untuk kota cerdas dan kemudian di wilayah Jakarta. Satu-satunya yang mahasiswa menang di bidang selain AI hanya ini. Jadi saya hanya mau mengatakan sangat sedikit yang PKM skim Victory GK atau PGK dan GFT, gagasan futuristik tertulis. Itu contoh judul, nanti bisa saya share kepada panitia supaya nanti ada ide-ide macam. Sekarang panduan juga sebenarnya tidak perlu, sebenarnya bisa dibaca sendiri ya, tapi saya yang memberikan utama-utama saja, namanya isu SDGs apa saja, saya berikan sedikit aja supaya ya mau nulis apa itu ketahuan. Jadi selain yang isu nasional, masalah bencana, masalah korupsi, masalah maunya pindah ibu kota. Nah, ini isu SDGs itu ada 17. Nih. Biasanya kemiskinan, kelaparan, kesejahteraan, gender, kemudian energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, industri kreatif, kesenjangan ekonomi, kemudian keanekaragaman hayati dan sebagainya ini. Ini yang temanya harus itu ya, temanya itu nggak boleh. Karena memang temanya video tadi, makanya ini video tadi masalah pandemi itu kategori yang isu nasional ini. Isu nasional ada 6, korupsi, narkoba, NKRI, bencana, bahasa daerah, dan keanekaragaman hayati. Kemudian dua-duanya ada ya. Di SGDS juga ada, di isu nasional juga ada. Ya, jadi 6 sama 17 berarti berapa? 23. Temanya 23 ini paling gampang. Itu yang GFT. Ya, PGK, video gagasan konstruktif. Nah, sekarang kalau yang karya tulis ini tidak dibatasi oleh 23 ini tadi ya, tidak dibatasi. Dia kayak tadi, ya namanya tadi apa? Ibu kota terapung gitu ya, Oceanopolis, segala macam ya. Saya tidak perlu sampai ke tata tulisnya ya, ini waktunya kan sedikit, kan ini sudah baca aja. Intinya gagasan futuristik tertulis itu berbeda dengan itu tadi ya, visioner dan futuristik memerlukan solusi dengan durasi waktu yang panjang. Ya, tadi omongannya masuk tadi juga bisa kacamata yang mampu memberi info jarak tadi kan.
realistik dan implementatif, berdampak sistemik dan berskala masif. Ya, nanti sudah dikasih kunci-kuncinya. Terus yang berikutnya supaya nggak cukup ya, nanti dia lebih seru saya jawab. Kemudian yang terakhir yang AI. Nah, kalau AI seperti yang saya katakan tadi, harus dari artikel yang telah melakukan kegiatan 3 hal itu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Karena nanti ditanyain judul kegiatan akademiknya sebelumnya, kegiatannya itu apa? KKL boleh, kayak ini ya, ikut PKM. Jadi PKM-nya kemarin, terus baru ikut artikel 5 sekarang boleh. Ini ada kegiatan ilmiah, akademis, terus dibuat artikelnya. Pengabdian dengan dosen boleh, penelitian dengan dosen boleh. Mahasiswa ikut MBKM, terus membuat artikel boleh. Mahasiswa ikut banyak SP ya, SP, seminar penelitian boleh. Pokoknya intinya ada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian baru ditulis. Ya, saja yang sekarang masuk yang materi inti dari workshop. Tadi sosialisasi ya. Nanti Bu Iva dan Mas dan Pak Khalid pasti akan melangi yang 7 yang lain, saya yang 3 ini. Silakan para mahasiswa membuat judul dan latar belakangnya. Boleh melalui WA ya, kepada panitia, di screenshot gitu juga boleh. Pakai tulisan tangan, terus di potret juga boleh. Syukur-syukur malah bawa laptop jadi ketik, terus dikirim ke panitia gitu ya. Supaya apa? Habis ini mahasiswa punya angan-angan dulu, wah saya tadi tertarik tentang ini, biar nggak hilang. Kalau sudah kumpul di kafe nanti hilang nanti. Mahasiswa kemampuan sekarang kan begitu berlimpahnya data, akhirnya banyak kesibukan. Para orang-orang ahli psikologi itu mengatakan kemampuan itu sekarang hanya 7 data. Setiap hari itu hanya 7 data. Dengan model zaman sekarang yang penuh dengan digital ini, akhirnya mahasiswa hanya mampu merekam itu 7 data berarti. Saya nggak tahu itu asal-usulnya dari mana, tapi yang penting memang benar bahwa mahasiswa itu mempunyai kesibukan dibanjiri data, akhirnya hal yang ke arah knowledge itu hanya 7 saja. Ya silakan nanti boleh milih VGK, boleh milih GFT, boleh AI, boleh juga tema, boleh ya tema. Pokoknya tentang KKL gitu boleh, tentang KKL, tentang penelitian, tentang pengabdian, terus latar belakangnya apa. Nah ini supaya bukti workshop itu ada, tolong nanti dikumpul di panitia. Nanti tolong moderator sama Aulia mengejar hasil workshop dari mahasiswa ini ya. Boleh hanya tulisan WA ya, jangan lupa WA di screenshot kasihkan panitia udah cukup. Nah yang penting apa, nanti setelah dikumpul, selesai ini dikumpul ya mungkin sampai maghrib nantilah mungkin ya. Terus panitia biar ngumpulin, terus ide-ide mahasiswa siapa tahu bisa dipakai untuk timeline-nya panitia ini. Panitia sudah membuat timeline atau membuat agenda, besok mulai pembuatan namanya pematangan judul ya. Ada cover berarti kan masih ada judul yang kuat itu apa gitu. Kemudian lembar pengesahan, kemudian menulis hal yang terkait seperti di panduan tadi itu. Ada yang memang nggak pakai bab ya, ada yang langsung artikel dan sebagainya, pokoknya ikuti aja yang ada. Nah yang penting tanggal 29 mahasiswa sudah mengumpul proposalnya. Nah setelah kumpul baru nanti tim workshop akan memberikan kesempatan direview oleh para narasumber, saya, Pak Khalid dan Bu Ifat.
kemudian nanti hasilnya seperti apa disempurnakan sampai akhirnya ada versi pemenang dari acara ini itu ya. Nah, terus saya harap nanti pada saat dibuka, PKM dibuka, langsung upload. Ya, langsung upload. Pokoknya ikuti proses yang ada. Jadi sekarang ini memang terus terang baru saja sekitar 80-an mahasiswa mengupload ke Simbel Mawa, terus arsitektur lagi buka acara ini. Memang adanya begitu ya, enggak apa ya. Kalau bulan September nanti ada lagi, sebenarnya Mas gabung dengan ini bisa. Biasanya mulai aktivitas itu Januari, Februari gitu. Di Desember itu ya, pada saat UAS ya udah hampir selesai itu sulit itu. Oke, ini dulu presentasi saya. Nah, sekarang saatnya tanya jawab sambil membuat tugas ini. Silakan. Sambil tugas ini. Saya serahkan lagi ke moderator. Mudah-mudahan bisa ditangkap poin-poinnya. Silakan. Terima kasih saya kepada pemateri karena telah memberikan pemaparan yang jelas bagi kami. Selanjutnya, bagi peserta yang ingin bertanya atau mungkin masih ada yang dibingungkan dengan apa yang disampaikan tadi, bisa langsung dipaparkan pertanyaannya. Ini ada 37 peserta, mungkin 30-an 5 ya, 35 adalah mahasiswa, kemudian mungkin ada 25 adalah bukan panitia gitu ya mungkin. Jadi berjodohan gitu ya, nanti panitia silakan mengatur ya. Judul-judul itu semua menjadi haknya ketua atau menjadi haknya pemrakasa, kemudian nanti anggotanya itu kan boleh 3 sampai 5 ya. Jadi teman partnernya itu bisa adik kelas, bisa kakak kelas, bahkan memang bagusnya itu beda jurusan semakin bagus itu ya. Tapi ide tetap dari mahasiswa. Dia akan jadi ketua nanti. Pada saat jadi anggota, dia akan mendapatkan poin yang berbeda tadi. Ya kan ini kalau tidak ada pertanyaan, ini silakan panitia membuat info mungkin di chat gitu ya, dikumpul di mana karya tugas ini supaya nanti mahasiswa kalau sudah ngorek-ngorek boleh di kertas, di potret gitu ya, di WA group juga boleh. Terus saya dibuatkan gitu ya, di CC atau dibuat. Boleh langsung bendanya juga boleh juga daftar gitu juga silakan, dibuat Excel gitu, terus juga daftar siapa punya judul apa, judul saja yang mungkin latar belakangnya enggak usah supaya panitia cepat mengirim ke saya. Nanti saya akan membantu merenah ya, ya namanya kompor ya harusnya memanas-manasi supaya ikut anget iso mateng gitu ya. Silakan aja nanti kalau panitia mampu mengumpulkan dan mengubah dalam bentuk list daftar judul peserta program nih, room 3 tadi, room 3. Ini namanya siapa, namanya berapa, terus judul idenya apa. Oh, nanti mesti panitia akan mengejar ini. 21 Mei besok itu sudah mulai ini.
22 Mei, jadi sudah hari Minggu pembuatan ini. Jadi ini Aulia CS Ketap ini sama Faisal dan teman-teman Swarga Citra ya. Itu kayaknya getol ini sampai tahun Juni 2002 masih aktif. Kalau yang sebelum-sebelumnya Pak aku kurang bagus. Saya setiap sosialisasi itu pelan sendiri gitu ya. Udah banyak materinya tapi tidak ada hasilnya. Kalau ini saya melihat bagus ini. Saya salut panitia yang mampu membuat seperti ini. Saya mengejar tapi yang dikejar lari-lari terus kok. Jadi bahkan dosen yang saya suruh membimbing aja juga lari. Jadi saya itu dihindari dosen dan dihindari mahasiswa. Wah, ini saya dibantu Faisal dan para panitia asosiasi menjadi lebih enak ini. Jadi di organize atau diatur sampai seperti ini bagus. Dulu saya ingat, ya ada yang bertanya, silakan. Itu untuk timeline nanti bakal ada info lebih lanjut lagi karena untuk angkatan 2021 ada kegiatan Sobron, jadi untuk pembuatan proposal diundur. Sepertinya ada diundur, Pak. Ya, tidak apa. Pokoknya sudah ada agenda nanti mundur-mundur kan tidak apa-apa. Oh ini masih tahun depan kalau mau diajukan, ya kan, Pak Messi? Iya, Pak. Ya, jadi memang ini misalnya kayak agenda khusus KMTA gitulah ya. KMTA punya gawe PKM gitu. Silakan nanti tutur-tutur ada masalah itu tidak apa-apa biasa. Oh ya, sebagai info ya, dulu tuh pernah kejadian itu saya tuh bimbing langsung kepada mahasiswa dan ini zaman dulu ya, tahun 2014, 15 itu. Langsung waktu itu tidak ada seleksi dari dalam karena itu kayak independen gitu loh. Mau-maunya mahasiswa dan dosen itu. Maka waktu itu tidak ada seleksi di internal. Begitu kita setujui diri upload ya cepat dan menang karena waktu kita kan sedikit. Anak-anak kita kan bebannya di stupa. Akhirnya ngerjain 2 hari itu sudah cukup. Tapi sekarang dengan adanya seleksi ke internal ada itu, wah sudah. Mungkin 3 bulan itu aja baru selesai mau mengupload ke negara, ke nasional 3 bulan. Jadi saya kalau gitu udah usah ikut aja deh. Sudah kita ikut penelitian saya aja atau pengabdian, terus stupamu diselesaikan. Karena apa? Saya lebih takut stupanya hancur daripada PKM-nya bagus gitu loh. PKM-nya pakai penelitian dosen aja. Dulu begitu, makanya saya ingat 2015-16 itu masih langsung dan dapat menang terus. Kemudian ada seleksi internal, saya nggak ikut itu aja. Terus sekarang karena programnya Nadiem banyak, udah. Kalau ada yang bertanya melalui chat juga silakan ya. Permisi Pak, saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Untuk tips membuat judul PKM yang menarik dan berbobot itu bagaimana ya Pak? Ya, jadi pertama memang materinya dulu ya. Materinya dulu itu crispy gitu ya. Hal yang ke arah pandemi, hal yang ke arah COVID, hal yang ke arah global warming, climate change, hal yang ke arah begitu sudah jelas itu crispy atau asik gitu ya, asik itu diulik gitu ya. Nah, kalau yang ke arah kewirausahaan, memang itu bidangnya enggak saya ya, karena saya kan kebetulan yang futuristik, yang panjang, masif, dan kayak ada permasalahan yang global gitu ya. Kalau yang PKM yang lain ya, yang ke arah kewirausahaan, yang ke arah karsa cipta gitu, lebih sederhana boleh.
kan PKM ada 10. Dari 10 itu saya kok kebagian yang futuristik ya sudah. Tinggal sekarang hal yang ke arah 23 item tadi. Ya, 23 item tadi apa? Jadi ngomongnya ini futuristik semua ini. 23 item ini futuristik semua. Jadi masalah bencana, keanekaragaman hayati, umpamanya ya dihubungan dengan kita ya. Arsitektur tanggap keanekaragaman hayati gitu ya. Itu kan sudah apa ya? Sudah ada loncatan gitu ya. Sudah ada loncatan. Kayak yang Garden by the Bay yang Singapura itu kan dia mampu mengadakan bunga di seluruh dunia. Di Garden by the Bay itu kan uniknya di situ. Dia mampu menyelamatkan bunga di seluruh dunia. Di pasir, gurun pasir, di Afrika, di Melbourne, di Arab, di dunia itu seluruh bunga ada di situ. Nah, namanya apa? Dia punya moto ya, semacam moto atau semangat itu. Jika seluruh dunia ini hangus oleh global warming apa Singapura masih mempunyai spesies terakhir gitu ya, jelas spesies keanekaragaman hayati atau ya, pokoknya ini gedungnya itu namanya gedung penyelamat spesies bunga gitu. Boleh jadi pokoknya mahasiswa punya itu rancang bangun gitu ya, rancang bangun spesies komodo gitu ya, spesies komodo kan sudah diselamatkan karena ada tamannya. Mungkin di sini sudah mulai agak hilang apa? Ya mungkin Sumatera, macan Sumatera apa? Silakan pokoknya yang aviari khusus di seluruh Indonesia gitu man. Lambang-lambang yang membuat fauna burung itu menjadi logo gitu diselamatkan dengan aviarinya dia gitu ya. Ya kan kayak gitu tuh masuk. Jadi rancang bangun aviari spesies burung di Indonesia gitu ya, langka ya, endanger atau mau habis. Kemudian yang di biota laut namanya, biota laut juga macam-macam itu kan kayak seaward khusus apa gitu ya. Jadi gedungnya di bawah permukaan air dan di laut itu ya. Tapi dia khusus memang mau menyelamatkan yang endanger, mau punah gitu ya, mau punah. Karena spesies sekarang kan hampir tiap hari itu 3 sampai 5 itu musnah gitu ya, hilang gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi memang harus ada tema yang menarik dulu, kemudian kamu hubungan dengan dunia kita ya, arsitektur ya. Rancang bangun ini, rancang bangun itu, rancang bangun ini. Nah, terus yang ke arah SDGs, ya, namanya no poverty. Nah, ini bagaimana membuat kemiskinan itu hilang, gitu ya. Ada ide-ide kreatif apa yang sifatnya tidak frontal, tidak revolusioner, tapi pelan-pelan dia akan lama-lama menjadi hilang kemiskinan. Kayak di Code itu, menurut saya tidak benar, menurut saya. Yang Romo Wijaya itu membuat, maksudnya sejak Romo Wijaya masih hidup sampai sekarang masih kumuh ya, masih lega. Menurut saya ya, harus 10 tahun atau 20 tahun harusnya sudah hilang. Karena itu area apa? Area hijau apa RTH. Bantaran sungai kan ruang terbuka hijau, nggak boleh untuk permukiman. Zaman dulu kan dijadikan pemukiman orang-orang ya istilahnya
liar gitu, liar di sana, terus dijalankan oleh Romangun. Nah, karena keenakan malah akhirnya apa? Ya akhirnya menjadi kampung ilegal di area RTH. Itu berbahaya, Pak. Buktinya waktu kemarin Gunung Merapi meletus, kemudian ada banjir lahar dingin, habis semua habis. Jadi buktinya kalau tidak ilegal kan buktinya begitu. Dia dibangun lagi, harusnya tidak boleh dibangun. Nah itu tipe bagaimana ya, mengurangi pelan-pelan. Kalau mengurangi secara kecil biasa itu ya enggak apa ya namanya, enggak smart, kayak menggusur kemudian nangis-nangis gitu kan kasihan. Memang cari itu ya. Gender namanya, kalian tahu gender. Agama kita kan memuliakan sekali peradaban wanita. Tapi pihak lain ada yang miss atau tidak sama, itu silakan aja membuat kreativitas yang memperlihatkan gender. Jadi kalau ini karena artikel ilmiah, kalau bisa video ya boleh. Video gagasan futuristik, gagasan komprehensif konstruktif ya. Jadi umumnya wanita-wanita karir di explore gitu ya, di sana sini. Dia akhirnya membuktikan bahwa wanita itu di Indonesia mengalami kemuliaan dengan adanya kesetaraan. Ada ya, jadi silakan aja ini dibantu, sebenarnya lebih mudah loh ya, dibantu dengan tema-tema yang tertulis itu lebih mudah. Yang paling saya ini juga sebenarnya energi terbarukan. Bahkan saya sekarang lagi mengajukan ke daerah yang berbasis energi terbarukan, rumah yang mandiri pangan dan energi. Jadi selain mandiri energi, dia juga harus mampu mandiri pangan, supaya ketika ada pandemi, bencana, atau hal yang ke arah tidak terduga, kita masih bisa survive selama beberapa saat, 10 tahun, 20 tahun. Maaf Pak, menyela sebentar. Iya. Ada panitia yang reset untuk menanyakan. Silakan. Becek. Iya, suara sudah masuk. Ya, Pak, sebelumnya saya izin bertanya. Kalau seumpama kan ini kan anggotanya 3-5 orang. Nah, seumpama dari semua anggota itu kayak berbeda jurusan. Terus yang kita ambil, tapi yang kita ambil tuh dari beberapa jurusan saja, kayak sebenarnya ada 5 orang tapi dari 5 jurusan gitu ya. Tapi ide yang kita ambil cuma dari 2 jurusan dari anggota tersebut. Terus gitu bagaimana, boleh apa enggak, terus atau harus melibatkan semua jurusan gitu? Terima kasih. Saya sebenarnya belum menangkap pertanyaannya, tapi intinya gini. Intinya ide dari seorang mahasiswa itu tetap yang menjadi ketua gitu ya, menjadi ketua. Ya, terus anggotanya tadi sudah benar ya, ada beda jurusan, jumlahnya 3-5 tadi. Jadi banyak sipil 3, sipil 2 gitu. Nah, kalau ada juga dari grup itu buat lagi, ya boleh, buat lagi. Jadi umpamanya yang tadi anggota menjadi ketua, umpamanya yang sipil tadi jadi ketua, tapi judulnya lain ya mesti ya. Yang sipil kan mesti judulnya lain. Kemudian anggota sipil yang kedua juga punya judul, dia juga jadi ketua. Cuman anggota tidak boleh lebih dari tidak boleh lebih dari 2 kali. Seingat saya setiap mahasiswa itu boleh hanya 2, 1 ketua, 1 anggota. Jadi kalau sudah 2 itu udah habis, kuotanya udah habis. Jadi umpamanya kamu menjadi ketua sekali, dan menjadi anggotanya teman siapa sekali, udah habis. Nanti tinggal yang lain, kalau kamu udah habis, ya mungkin jumlahnya kurang aja. Karena mungkin 5 orang ini sudah kompak gitu ya. Kita jumlahnya
bertiga aja, yang proposal yang kedua atau proposal yang keempat berdua saja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Intinya setiap mahasiswa jadi ketua sekali, jadi anggota sekali. Oke. Izin feedback, Pak. Seumpama kan ini dari ada 3 anggota, dari arsitek, dari kimia, dan dari ekonomi. Nah, yang diambil untuk idenya hanya dari sisi ekonomi dan kimia. Nah, kalau seperti itu boleh apa tidak? Jadi kalau mengenai boleh apa tidak, kesepakatan dari 3 orang itu. Umpamanya meskipun ini idenya dari ekonomi gitu ya. Yang arsitek aja ya yang maju ya, karena bidangnya kok malah bidangmu gitu, lebih dekat dengan bidang arsitektur. Meskipun idenya dari ekonomi. Itu nggak apa-apa. Namanya juga kesepakatan antara. Jadi dia tuh kayak yang ekonomi tadi kayak mensedekahkan gitu ya, mensedekahkan buah pikirnya ke arsitek karena lebih banyak diterima oleh teman-teman, tapi kok banyak ke arah teknik arsitektur gitu. Jadi boleh. Tapi kalau dia enggak berkenan, biasanya memang lemah nanti di ujian reviewer nanti. Ini kok bidangnya arsitektur, ketuanya kok ekonomi. Mulai ya contohnya ya. Kayak tadi ya rancang bangun ada SeaWorld, spesies endanger apa gitu ya. Terus kata-katanya rancang bangun, tapi kok ketuanya ekonomi. Sebaiknya jangan. Kalau rancang bangun ketuanya tetap arsitek. Nah kalau mau yang ke arah ekonomi tapi yang tadi ke arah rancang bangun ya mungkin studi kelayakan bisnis ada SeaWorld gitu ya. Itu ekonominya yang masuk, ekonominya yang menjadi ketua. Jadi sebaiknya nanti memang akan menang di reviewer nanti kalau kita sesuai gitu ya antara bidangnya dengan jurusannya ya. Materi yang diangkat dengan jurusannya sama itu bagus. Meskipun idenya dari temannya sebelah ya, dari anggota ekonomi atau anggota. Jadi boleh silakan. Jadi tidak harus istilahnya kamu orang arsitektur terus malah kamu seneng kewirausahaan gitu ya. Wah ini nganggo interior ini makin murah padahal orang ekonomi kan masalah murah mahal itu paling jago itu. Jadi intinya silakan mahasiswa berkompak-kompak ria gitu ya, ide bareng-bareng, terus nanti yang menjadi ketua adalah yang sesuai dengan bidang materinya. Gitu. Jangan sampai materinya tidak sama. Oke. Moderator ini saya terus terang harus ngajar pasca sarjana jam 5. Ini saya tidak bisa lanjut lagi karena sudah jam 5 lewat dikit. Jadi saya segera pamit untuk ngajar S2 nggih. Iya, Pak. Ya. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Komarun. Maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Ingin saya sampaikan lagi berdasarkan hasil diskusi pada hari ini didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu program kreativitas mahasiswa adalah latihan nyata untuk mahasiswa supaya selalu bersifat konstruksif, realistis, artinya bertindak kreatif, serta dapat diwujudkan bukan sebatas wacana. Kita sebagai lulusan perguruan tinggi harus memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill, agar mahasiswa dapat mencapai level nyata dalam berkonsep. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan 3 faktor utama dalam diri kita, yaitu pikiran, perasaan, dan keterampilan, agar dapat berpikir kreatif. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, yaitu penutupan. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh teman-teman atas kehadirannya dan antusiasnya selama 2 hari ini. Semoga materi yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua.
Saya selaku moderator mohon maaf atas salah kata dan perbuatan, dan mewakili panitia mohon maaf jika dalam dua hari acara ini terdapat kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri acara, mari kita dokumentasi bersama. Untuk para peserta diharapkan on cam dan standby di depan device. Saya beri 1 menit untuk persiapan. Saya yang belum on cam, silakan on cam dulu. Ayo teman-teman yang belum on cam. Langsung saja kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih untuk Bapak Komarun atas partisipasinya dan teman-teman sekalian. Untuk setelah ini boleh langsung leave room. Oke, ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.